Hai pemirsa Duta TV, saya mengajak Anda jalan-jalan ke Pelabuhan Bawang Pelindo. Ini kalau misalkan kita bicara sejarahnya, tapi mungkin nanti dalam segmen yang lain mengapa pelabuhan-pelabuhan Pelindo yang memang ini menjadi pelabuhan yang terkait dengan logistik, juga komoditi yang hadir di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Pemirsa, saya saat ini tidak ingin membahas soal pelabuhan bawang ini, tapi kita ingin melihat perkembangan yang sebelumnya kita pernah melakukan bincang-bincang bersama direksi dari PT Ambapers terkait akan menghadirkan satu kapal wisata, yaitu kapal pinisi yang disebut dengan Barito River Cruise. Seperti apa perkembangannya, karena sekarang minatnya menjadi luar biasa. Kita akan temui para direksi yang sudah hadir juga di Pelabuhan Bawang tepat di depan kapal pinisi. Kita langsung temui saja ya. Yang terhormat Komandan Pangkalan Angkatan Laut Batu dan Lanal Banjarmasin, UPTD di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, Januari 2004 yang lalu di Banjarmasin, di mana hasil kajian dilakukan terdapat peluang pengembangan usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan daerah-daerah Sungai Barito dan memberikan manfaat kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dan juga PT Abang Barito Nusa Persada. Pertama, sebagai alur logistik dan pelabuhan di Sungai Barito dapat dimaksimalkan nantinya dengan transportasi logistik dari Sungai Barito nantinya akan sampai ke IKN Karangkeng. Dan juga pengembangan alur Sungai Barito sebagai pengembangan destinasi wisata di sepanjang alur Sungai Barito. Mencermati kondisi yang di lapangan dari hasil kajian yang dilakukan, kami dari PT Ambapers berusaha berpartisipasi bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan alur Sungai Barito untuk pengembangan pariwisata. Dan bentuk ikhtiar tersebut melalui kegiatan wisata di Sungai Barito menggunakan kapal pinisi yang kami datangkan langsung dari Makassar bekerjasama dengan Yayasan Pinisi Pusaka Indonesia. Dengan adanya wisata kapal ini, kami berharap tadi minat masyarakat di Kalimantan Selatan untuk wisata bahari akan semakin tinggi, sekaligus membawa kepedulian lebih kepada kawasan bahari atau maritim. Perjanjian kerjasama antara PT Abang Barito Nusa Persada dengan Bank Kalsel Bapak Haji Muhyiddin. Konfirmasi pesanan dan lakukan pembayaran atau etiket dan akan dikirim melalui email dan SMS pada nomor yang didaftarkan. Tugas oke. Boleh kita berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, dan selanjutnya kemudian di Bank Kalsel dan Bapak Direktur untuk dapat kembali launching kapal wisata pinisi Barito River Cruise. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi. Kehadiran kapal wisata ini bukan hanya menjadi daya tarik baru bagi wisata Kalimantan Selatan, tetapi juga bukti nyata bahwa potensi Sungai Barito serta budaya sungai yang kita miliki bisa terus berkembang secara kreatif dan berkelanjutan. Budaya, sejarah budaya dan keindahan alam yang luar biasa. Dengan hadirnya Barito River Cruise, kapal wisata pinisi, saya nyata pada saat ini saya luncurkan. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita serta amin amin ya rabbal alamin. Demi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin Bapak berkenan bertahan karena selanjutnya simbolik baik. Mohon izin Bapak Gubernur sudah siap? Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1.
Barito River Cruise. Oke, safety induction atau induksi keamanan serta memahami yang harus ditaati. Obat lampu sebanyak 4 buah, anjungan depan atau haluan kapal dibatasi sekitar 10 orang demi kenyamanan. Kan tergantung permintaan itu. Untuk rencana tuh per minggu atau per hari bagaimana Mas sistemnya? Per hari. Tiap hari bayar. Pokoknya bila ada yang pesan, Ya bisa. bisa. Iya. Bila ada yang pesan, harus bayar. Tapi bila ada yang pesan, bayar. Kalau harga tiket sendiri berapa Pak? Mungkin ada kalkulasi ya? Sementara 230. 230.000 ya. Satu orang. Satu orang. Ya. Promosi untuk promosi. Kedepannya nanti 300 sampai 350. Oh, Harapan pada harapan Pak Gubernur terhadap kapal Harapan finishing ini mudah-mudahan masyarakat tertarik dan ini bisa berkembang dan mudah-mudahan investor yang lain datang mungkin bisa yang lebih besar. Pagi. Selamat pagi, Bu Diana. Kabar baik, sehat selalu, Mas. Luar biasa. Semangat. Ini pemandangan pagi yang luar biasa di Iya. Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Alhamdulillah. Bahwa sekarang ini loh yang kita bangga-banggakan, Ya. kita pernah bicarakan ya. Iya. KLM Pinisi Pusaka Indonesia. Indonesia. Atau nama lainnya adalah tadi Barito River Cruise. Ini yang nanti kita akan lihat. Pemirsa, ini dia direksi ada Pak Dirut, yaitu Bapak Dr. Haji Julfadli Gajali MSc, dan juga ini kalau nama Pak Marolop saya harus membaca ya, takut salah. Pokoknya namanya agak panjang, yaitu Cap Marolop Alfred Eti SEMMR. Bener ya? Betul, Bu. Ya, makasih. Ini Pak, minat kayak gini kan pada akhirnya apa yang kita bicarakan, Iya. rencana kontribusi PT Ambapers terhadap wisata sekaligus meramaikan jalur Barito ini. Iya. Ini kalau boleh di-review sejak diluncurkan pada tanggal 12 Februari itu seperti apa kondisinya? Ya, jadi sebelum diluncurkan ini kapal finish ini kita mengadakan dulu FGD gitu. FGD transportasi destinasi wisata Sungai Barito. Jadi transportasi destinasi wisata terdepan di Kalimantan Selatan kemarin judul anunya FGD-nya. Selanjut langsung kita launching kapal finishing kemarin sama Pak Gubernur dan Forkompinda itu pada tanggal 12 Februari 2025 tadi launchingnya ya. Dan inilah kapal Finishing Pusaka Indonesia. Kalau bicara rute, ini seperti apa Pak? Rute perjalanan Iya. dari Pinisi terkait wisata ini? Iya, kalau rutenya itu ini dari pelabuhan ini Bawang ini itu menuju ini Pulau Kembang. Pulau Kembang. Pak, rute pertama ya Ya. Pulau Kembang. Rute kedua itu Jembatan Barito. Jembatan Barito. Pulau Kembang makan waktu kurang lebih 2,5 jam. Ke Jembatan Barito pulang pergi ya kurang lebih 3,5 jam lah, 3,5 jam ya. Dan Kira-kira kalau yang naik ini apa yang menarik kan kalau cuma perjalanan ke arah sana menuju tadi Pulau Kembang atau yang lainnya itu naik kelotok biasa juga sama aja ya. Bisa. Jadi apa yang dinikmati dan segala sesuatu yang istimewa yang ada di Barito River Cruise. Iya. Pertama itu kita sediakan istilahnya Makanan, hiburan. ya, ada hiburan, ada snack makanan, dan juga ada makanan untuk makan juga ada kita siapkan. Makan khas Banjar lah. Baik. Makan khas daerah khas Banjar. Sampai hari ini kan ini dari Februari sudah Iya. di launching Iya. sampai dengan ini bulan Juli. Apakah secara minat dan juga kalau hotel kan occupation ya, ini occupancy. seperti apa? Ya, sangat meningkat dalam 3 bulan terakhir ini. Sejak bulan Mei itu sudah meningkat. Mei, Juni, Juli. Ini bulan Juli sudah awal bulan sudah 9 trip. Sudah luar biasa nih. Jadi rutenya sekarang sudah ada pagi, ada sore, ada malam. Sekarang ada tiga rute. Tiga trip. Baik, pemirsa, kita langsung saja lihat apa yang ada di dalam tadi yang diceritakan oleh Pak Jo dan Pak Marolop. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol bagaimana marketingnya, rencana pengembangannya,
Dan sebetulnya ini bagi PT Ambapers itu seperti apa sih dampaknya begitu ya? Karena sebetulnya PT Ambapers itu ada pekerjaan lain yang lebih besar. Ini bagian yang apa namanya juga kontribusi untuk daerah, untuk pariwisata di Kalimantan Selatan. Kita kembali sambil jalan-jalan dulu. Ayo kita langsung saja tinjau kapal pinisi. Oh iya, silakan. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan, Anda sudah diajak berkeliling seperti apa dalamnya dari kapal pinisi atau kita kenal dengan Barito River Cruise. Saat ini menjadi salah satu alternatif wisata di Kalimantan Selatan yang berada di Kota Banjarmasin, wisata sungai. Memang kita ini khas sekali Sungai Barito ini, dan kalau kita kembali flashback, kenapa sih Ambapers mau ngurusin yang begini? Karena main dari pekerjaan Ambapers dalam kaitannya juga mitranya dengan Pelindo itu nggak ini gitu loh. Tetapi kenapa kita review dulu ya, kenapa sih pada akhirnya Ambapers peduli dan menghadirkan kapal pinisi ini. Kita review lagi Pak Ju dan Pak Marolo. Ini misi awal dari side job dari pekerjaan utama lalu menghadirkan ini itu apa Pak? Dalam rangka kita menunjang Geopark Meratus. Dalam Geopark Meratus ada wisata alur, dan juga dalam rangka pengembangan wisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kan istilahnya Sungai Barito ini bukan hanya aliran sungai, tapi juga mempunyai potensi dan juga sejarah budaya. Kebanggaan warga masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi ini potensi alamnya luar biasa. Ini kalau kita kembangkan lah. Baik. Ya. Jadi kalau selama ini wisata sungai itu kita hanya pakai kelotok kecil begitu ya. Lalu sudah ada memang selain dari potensi ekonominya, ternyata dengan menghadirkan kapal yang lebih representatif seperti juga di wilayah lain yang kita kalau nengok yang paling dekat di Indonesia itu seperti mungkin wisata di Pulau Bajo itu kan seperti ini juga ya, menggunakan kapal seperti ini, atau kalau kita perbandingan keluar tuh ada juga di Thailand. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya akan seramai itu. Baik, tadi Pak Jul mengatakan minatnya sudah luar biasa. Nah, sudah luar biasa, tetapi komunikasi atau marketing yang dilakukan oleh PT Ambapers itu ada unit khususkah yang menangani khusus untuk Barito River Cruise ini, atau memang di tim Ambapers saja seperti apa? Itu ada tim khusus kita dari Ambapers yang menangani, ya baik itu bisa komunikasinya bisa lewat telepon, bisa lewat istilahnya website dan juga melalui perwakilan wisata juga. Kita ada persatuan Arsita juga kita bantu dari bantuan perhotelan dan juga persatuan wisata. Jadi pemandu wisata juga sudah terkomunikasi di sana. Baik, kalau dari review dari awal di launching sampai dengan sekarang, yang tadi Bapak sekarang kok malah sudah ada 3 trip bisa 1 hari, itu rata-rata orang lokal kah atau sudah mulai ada yang dari luar tadi? Kerjasama dengan Asita dan perhotelan itu sudah kelihatan hasilnya tidak? Iya, sudah kelihatan hasilnya. Jadi sudah datang baik itu dari lokal maupun dari luar kota dan juga mancanegara sudah mulai berdatangan, sudah mulai berdatangan. Dan juga rute yang kita siapkan ada pagi, ada sore dan ada malam. Ada juga yang malam. Jadi sudah tiga trip sekarang, 1 hari 3 trip. Baik, keistimewaan dari pagi kan pasti ada yang dijual ya. Secara marketing kan harus ada yang dijual. Betul bahwa perjalanan wisata ini menarik, gitu kan. Tapi ada sesuatu yang berbeda mungkin kalau pagi, kalau sore atau malam itu apa layanan yang akan dilihat mungkin ya, yang menjadi keistimewaannya apa saja? Iya, kalau pagi ini ya suasana pagi di Sungai Barito ya gitu. Kalau sore itu bisa melihat sunset. Tapi kalau malam, suasana malam kita akan tambah lagi satu, ada kembang api di situ. Ada kembang api. Jadi ada pertunjukan kembang apinya. Kalau malam ada kembang apinya kalau malam. Jadi gantinya sunset melihat kembang api gitu. Oh, bisa
bisa romantis ya. Iya. Kalau pagi itu start dari jam berapa, Pak? Kalau misalkan kita mau sewa, misalkan nih orang pengen lihat sunrise, berarti kan sebelum subuh misalkan sudah jalan. Apa kamu mungkin nggak seperti itu? Iya, atau mungkin, ada kan? jam tertentu? Mungkin jam tertentu yang ditetapkan sekarang ini masih jam 9. Tapi jam kalau ada 9. pesan-pesan khusus bisa dikomunikasikan. Saya kira nggak ada masalah. Mau jam berapa bisa dikomunikasikan. Ya. Ini kayak saya membayangkan kalau dibuka trip siang, lalu mungkin mitra-mitra bisnis, mungkin nggak Pak misalkan layanan meeting atau bagaimana? Ya bisa Bu, kalau untuk kan kapal finish itu memang dasarnya kita untuk wisata ya. Tapi kita mungkin kawan-kawan di perusahaan-perusahaan di mana mungkin di dinas juga di pemerintahan bisa buat venue yang baru. Venue misalnya di kapal finish bisa dibuat raker ya, rapat kerja perusahaan atau rapat kerja instansi juga bisa. Ya, bisa disewa misalnya kalau memang dia untuk privilege ya, bisa satu kantor bisa sewa dalam berapa mungkin 3-4 jam rapat di atas kapal pinisi. Dan itu sensasi yang berbeda ya? Venue yang berbeda. Baik. Kalau boleh tahu kapasitas untuk orang atau wisatawan di kapal finish ini berapa orang? Iya, untuk penumpang kita siapkan 40 orang. 40 orang. Tapi sudah tidak termasuk yang kru kapal. Itu ada sudah ada yang serve dan lain sebagainya. Tamunya 40 orang kita siapkan. 40 orang. Baik. Saya pernah mendengar ketika ini di launching ya pada tanggal 12 Februari itu keluhan pertama mahal, gitu kan? Karena mungkin pembandingnya biasa naik kelotok ya Pak Hendri. Pemirsa, ini kebetulan juga ada teman-teman timnya dari Pak Marolop dan Pak Jul ya dari Albakers. Ini itu sempat terdengung Pak, mahal. Jadi agak pesimis apakah ini akan laku atau tidak. Tapi ternyata sampai 3 trip. Nah, menurut Pak Jul dan Pak Marolop, kata mahal itu kan relatif juga ya. Menurut Pak Jul, kalau ini kaitannya dengan wisata sebetulnya seperti apa? Tanggapan dari mereka yang pada akhirnya berminat seperti apa? Iya. Pertama mereka menganggap mahal, tapi ternyata setelah dia masuk ke Pinisi, itu kita siapkan juga welcome drink, snack dan juga live musiknya ada. Di samping itu juga ada makanan berat, makanan ringan kita siapkan semua. Artinya layanannya full service ya. Gak usah bawa bekal gitu ya, buat tram gitu. Gak usah bawa air minum, di sini kita siapkan sepuasnya. Siapkan semuanya, ada semua kita siapkan. Jadi mereka setelah masuk kapal, ternyata bagus. Sudah konsepnya cateringnya pun catering yang representatif lah ya. Representatif, sudah sangat bagus kalau untuk di Banjar ya. Jadi harga mahal itu betul yang Bu Diana bilang itu relatif ya. Di sini misalnya kita luncurkan sekarang ini 250 per pax ya. Ada paketnya 9,5 juta per paket. Kalau beli paket, sewa satu kapal gitu ya. Di sini kan sudah ada fasilitas dan ada kenyamanan yang didapatkan. Ya mungkin kemarin tuh memang di awal-awal kita dengar tuh ada misalnya kawan-kawan di medsos netizen, 250.000 saya udah bisa ke Surabaya katanya. Beda kan, kalau Pinisi itu kan ikon ya, kayak di Labuan Bajo, di Bali, bahkan di Raja Ampat kan kita ada ikonnya kapal Pinisi. Tapi coba di Bali aja sudah 300.000, di Makassar sudah 350.000. Artinya ini lebih murah ya? Lebih murah. Kemarin di IKN itu yang dirilis juga 300.000-an. Ya, jadi kalau dibandingkan memang dengan kapal kelotok ya memang, tapi kan Pinisi tetap kita bikin harus segmennya paling nggak segmen yang bagus Bu, dengan pelayanan terbaik, memberikan nuansa yang berbeda dari yang lain lah. Dan kita bisa lihat kapal-kapal lewat juga ya. Di ujung sana kita juga, karena memang mau tidak mau kita juga mengakui di sini Sungai Barito ini isinya macam-macam. Kita juga bisa lihat tongkang tongkang. Salah satu wisata khasnya Sungai Barito kan ada tongkang. Jadi kita lihat batu bara. Tapi ketika ya namanya netizen ya, reaktif terhadap sesuatu langsung kata mahal gitu. Reaksi yang dilakukan oleh manajemen PT Ambapers, apakah terpikir dimurahin apa? Atau justru digencarkan promosinya atau seperti apa yang dilakukan? Tidak, waktu itu kita tingkatkan pelayanan. Seperti saya ketingkatkan.
Jadi harga tetap saja, cuma pernah sih kita laksanakan kemarin bulan promo 1 bulan ya. Iya, sempat 230 per orang kemarin pernah. Per tripnya kemarin 9 juta yang jarak Pulau Kembang terdekat, jaraknya kemarin 12 juta. Sekarang sudah naik jadi 9,5, naiknya nggak begitu banyak juga. Kalau per orangnya 230, sekarang menjadi 250 ya, 250. Jadi hitungan per orang ya? Sudah termasuk semua makan dan lain sebagainya. Tapi terima kasih kepada netizen. Dengan adanya itu kita tingkatkan pelayanan, akhirnya animo masyarakat juga jadi tinggi. Dan begini, di era digital di mana segala sesuatu dibicarakan buruk pun, yang penting dibicarakan dulu. Orang jadi perhatian ya. Kadang-kadang algoritma kita ini memang agak ajaib di dunia digital. Ketika dibicarakan mau positif ataupun buruk, orang jadi cari tahu kan. Dan ketika PT Ambang harus memperbaiki layanan, ini menjadi daya tarik tersendiri. Biasa Bu, ini 2 bulan terakhir seperti kata Pak Dirut tadi, sampai kita ini bulan-bulan terakhir ini sampai 2 kali 1 hari. Dulu bisa cuma 1 kali 2 hari, sekarang 2 kali 1 hari. Balik, Bu. Dan prosesnya artinya kalau sudah mulai terlihat bagus di Juli kita luncurkan di bulan 2, artinya ya proses marketing 4 bulan make sense lah ya, itu sudah cukup baik. Iya, bulan Agustus sudah ada pesan. Oh, oke. Nanti tiba-tiba ada simple wedding di sini gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan. Karena anak-anak Gen Z itu idenya macam-macam dan pengen yang simple begitu ya. Ini menjadi menarik, tadi ada alternatif kalau mau rapat, mau meeting, itu juga jadi alternatif walaupun ini tetap basicnya adalah kapal wisata. Dan ini menjadi kita ingin intip akhirnya. Kira-kira ini menarik ya. Kita nanti ingin intip kepada beliau berdua dari sisi manajemen. Kan ini namanya betul nggak kontribusi untuk Banua, tetap ada perhitungan bisnis kan Pak. Kira-kira BEP-nya kapan ya gitu atau kapan akan menambah lagi, kita akan kembali masih di Bincang Bisnis bersama para jajaran direksi dari PT Ambapers. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya mengajak ke sisi Anjungan. Ini katanya kalau teman-teman dari Ambapers, ini Anjungan yang punya cerita. Karena waktu peluncuran, ini dibikinlah sebuah klip di mana Pak Gubernur, Pak Haji Muhyiddin dan Ibu Fatujana bikin ala-ala Titanic. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi para para wisatawan yang dari ke sini bikin juga klip-klip seperti itu. Ini menjadi menarik. Dan yang saya pakai life jacket atau safety-nya untuk yang memang disiapkan, walaupun kadang-kadang nggak dipakai ya Pak ya. Tapi yang penting standarnya ya. Karena apa? Namanya wisata, ingin foto-foto, ingin seru-seru, itu jarang orang mau pakai ini. Cuma kalau arus dan lain sebagainya selama ini di kondisi baritoni seperti apa Pak? Aman aja ya, tenang aja. Tidak ada yang fluktuatif yang ini. Baik, jadi artinya safety-nya tetap disiapkan karena SOP-nya harus begitu ya. Apalagi pemarau dari Pelindo nggak boleh nggak ya. Harus lengkap APD, alat pelindung. APD ya. Jadi yang dikancing atau buka-buka dikit gitu, atau kalau nggak nanti pas foto-foto buka. Tapi intinya kita memang juga harus menjaga ketika misalkan ada goncangan atau tiba-tiba cuaca agak kurang baik, ya sebaiknya dipakai. Artinya dia ada 40 ya Pak? Ya, lebih dong. Lebih. Ada 50 kita siapkan. Baik, saya seperti di segmen sebelumnya bilang mau ngintip secara investasi dari pengadaan kapal pinisi ini. Lalu pastinya kan sudah ada perhitungan ya, nggak mungkin juga cuma asal naro investasi di sini. Betul ini adalah kontribusi untuk Banua, tetapi pasti ada sesuatu yang sudah perhitungan. Pak Jul, seperti apa rencana atau mungkin map-nya seperti apa Pak? Iya, ini kita
untuk sementara kita kerjasama dengan Pinisi Pusaka Indonesia yang ada di Makassar. Kita datangkan satu buah kapal ini. Ini beli atau sewa, Pak? Sewa. Sewa. Jadi investasinya sewa ya? Masih sewa. Nanti ke depan ini kalau ini sudah bagus tambah baik adanya pariwisatanya akan kita tingkatkan lagi. Bukan satu buah, bisa kita tambah lagi kapal nanti. Bisa kita tambah lagi sehingga lebih banyak lagi untuk pelayanannya, dan juga yang sewa itu bisa tidak tebang pilih, karena sampai sekarang ini yang sudah bulan Agustus sudah ada yang sewa, sudah ada yang booking, sudah di booking sampai bulan Agustus sudah ada yang booking. Baik. Apalagi tadi ada alternatif selain memang untuk perjalanan wisata menikmati, barangkali nanti ada perusahaan-perusahaan yang ingin tadi rapat dengan sensasi yang berbeda atau venue yang berbeda, layanan yang berbeda, ini juga bisa digunakan selain mungkin di hotel atau di tempatnya. Pengen sesuatu yang berbeda lah ya. Ini nanti kita viralkan juga nih harus. Atau Ibu ada ini mungkin kan bisa dari circle-nya Ibu bikin arisan manis manja group. Arisan manis manja itu bisa. Karena di sini juga ada fotografernya juga ya. Jadi sudah lengkap dengan dokumentasi. Kalau drone, Pak? Sementara belum, nanti tapi ke depan kita siapkan. Akan siap. Artinya kalau drone bawa sendiri aja dulu ya. Layanan menjadi menarik, Pak. Kalau kita lihat tadi bahwa ini posisi masih sewanya, kan segala layanan maintenance itu masih tanggung jawab dari PT yang pinisinya ya, jadi kita nggak masuk di situ. Betul. Tapi posisinya selama sudah hampir 6 bulan ini aman aja kah, Pak, dari sisi pembukuan, Pak? Untuk sewa dengan aman-aman aja. Ya. Dan juga kita di sisi samping itu kan kita kan dalam rangka tadi menunjang pemerintah daerah Kalimantan Selatan kita untuk bangun wisata ini, karena juga wisata ini kan akan meningkatkan perekonomian masyarakat lah. Nah, bicara perekonomian masyarakat, pada bincang bisnis episode sebelumnya, Pak Marolop maupun Pak Jul sudah mengatakan bahwa kedepannya kita tidak hanya cuma ngajak jalan di tepian sungai, tetapi tadi ingin meningkatkan perekonomian warga sekitar dalam kaitannya dengan wisata. Nah, ini kerjasama dengan pemerintah daerahnya seperti apa? Kan nggak mungkin kan Ambapers yang nyiapin itu seperti apa? Kita sudah kerjasama kemarin dengan sudah bikin Dinas Pariwisata dengan MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel. Nanti akan berlanjut kepada Dinas Pariwisata di kabupaten kota juga, karena juga nantinya tempat-tempat persinggahan Pinisi ini itu di tempat persinggahan akan kita sediakan nanti seperti ada kuliner dan juga UMKM, souvenir. Baik. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jufandi, misi utama awalnya adalah juga membantu atau meramaikan jalur geopark itu jadi jalur geopark Merantus dari hulu ke hilirnya itu terlihat, dan ini Pinisi di bagian wilayah sungainya. Kalau kita lihat tadi kan sudah ada wisatawan mancanegara, bahkan juga wisatawan nasional yang sudah mulai menikmati ini. Adakah komen yang masuk, kan namanya netizen ya Pak, gitu. Komen yang masuk itu seperti apa, positifkah terkait layanan di kapal Pinisi kita ini? Iya, mereka juga menginginkan ada rute khusus seperti untuk memancing ke laut. Ada sudah yang mungkin bisa rute khusus. Cuma kita masih terkait tadi karena keterbatasan kapal, sehingga kita juga mau utamakan juga yang sudah booking dan lain-lainnya. Itu terganggu di situ. Karena kalau pemancingan makan waktu bisa 2-3 hari kan. Dan hanya komunitas itu saja yang bisa memancing itu aja. Baik. Bapak tadi di awal ya Pak Marol sama Pak Jul itu mengatakan bahwa kalau hitungan biaya itu ada perorangan, ada paket gitu kan. Nah, kita bicara perorangan paket, kan tetap ujungnya harus paket karena satu komunitas yang harus naik. Atau memang ada yang boleh dikata perorangan saya hanya ada 3 orang. Lalu apakah pernah ada keadaan seperti itu, Pak? Iya, bisa. Kalau yang open trip itu bisa
itu kan minimal 25 orang. Tapi kalau yang pesan-pesan khusus itu bisa minimal 10 orang juga bisa. Tapi dia 10 orang nanti harganya kita turunkan karena terkait konsumsi kan. Konsumsi berkurang. Minimum 10 orang. 10 orang bisa untuk pesan. Harga jadi nantinya jatuhnya 5 jutaan. Jadi naik sedikit ya. Oke, baik. Artinya 10 orang tapi harga minimumnya ada di 5 juta. Jadi kos operasionalnya tertutup lah Pak ya. Kalau maksimal nggak pusing nanti sama Abang. Sekali lagi bahwa ini kontribusi untuk Bandung, tapi ada unsur bisnis yang memang harus dipenuhi. Kalau nggak nanti nggak jalan pinisinya ya. BBM-nya pakai air Pak. Ini kan sudah berjalan nih 5 bulan mau 6 bulan. Setelah ini nanti kan kita evaluasi. Kalau sisi tadi yang disampaikan Pak Dirut, memang saat ini kondisinya kita tetap memberikan kontribusi Bu. Tapi pasti yakin kita dengan adanya animo 2 bulan terakhir ini kami yakin dari Mbak Pes bahwa ini ke depan akan ada peningkatan minat masyarakat untuk naik kapal pinisi. Karena memang kita juga melihat di di dunia digitalnya juga sudah menjadi bahan pembicaraan. Ketika satu orang merasa nyaman dengan foto-foto di sini, bikin konten-konten di sini, ini pasti juga akan mengundang minat yang lainnya. Dan karena kita tahu juga tempat wisata di Kalimantan Selatan ini terbatas ya, tidak semua orang juga bisa pergi ke sana. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah tadi kita pernah bicara juga bahwa ini juga ada misi edukasi. Nah, misi edukasi seperti apa Pak yang diiringkan dengan proses wisata ini? Itu edukasi maritim. Rencana sekolah-sekolah atau perguruan tinggi itu akan kita undang secara gratis untuk edukasi maritim ini. Nanti cuma kita masih mencari sponsornya. Sponsor pun sama kita cari itu dari bank Kalsel atau perusahaan pengguna jasa lainnya yang bisa memberikan sponsor lah. Jadi mereka naiknya gratis saja. Tapi ada sponsor yang membiayainya itu supaya sama-sama jangan rugi. Soalnya bensinnya bahan bakarnya nggak pakai air barito. Kalau pakai air barito aman ya Pak. Dan itu ada layanan. Ini menjadi menarik. Dan karena tadi anak-anak sekolah itu akan menjadi connecting yang baik ya, marketing yang baik, connecting yang baik. Dan tadi ketika edukasi maritim, kira-kira kalau mereka dihadirkan di sini, tadi selain edukasi perjalanannya, apa yang ingin disampaikan kepada mereka terkait mungkin kecintaannya terhadap wisata sungai dan lain-lain? Kita akan sampaikan sejarah Sungai Barito dan juga budaya-budaya lokal akan kita sampaikan sebagai edukasi maritim, dan juga masalah kelautan ya, kehidupan maritimnya bagaimana ya kita jelaskan. Karena kita provinsi dengan ratusan sungai ya. Kalau bisa dibilang kan kota 1000 sungai ya Bu. Walaupun sungainya udah masih dicari lagi ya, sekarang 1000 itu menggenapkan 1000. Pelajari kehidupan semua di sisi kiri kanannya Sungai Barito. Nanti ke depannya juga kan mereka bisa tahu apa sih kehidupan maritim. Nanti di Sungai Barito ini kan kita lihat banyak secara alam kita kan menghasilkan banyak hasil tambang ya, batu bara. Nah di sini kita bisa lihat terlihat ya bagaimana sih prosesnya. Ada tongkang batu bara lewat setiap satu hari itu yang lewat bisa 100 ya, yang 50 tongkang keluar, 50 tongkang masuk. Jadi dan itu sebetulnya yang diawasi utama, dibantu diketuk oleh Obos ya. Tugas utamanya ada di Muara Bu. Ya, ada di Muara. Dan pada perbincangan sebelumnya disampaikan juga akan ada dibangun titik wisata. Apakah progresnya sudah mulai terlihat atau seperti apa Pak? Ya, pertama itu nanti di samping kita juga akan jembatan Barito kita kembangkan lagi wisata-wisatanya, dan juga untuk di alur-alur ini kita masih menunggu proses ya. Kita masih menunggu tukang guling atau rislah dengan Makopo Airut. Nanti kalau itu dapat kita sudah terjadi rislah dengan Makopo Airut, nanti di lokasi tersebut kan kita buat juga seperti tempat-tempat wisata penginapan khusus lah sana. Dan itu akan jadi jalur kita ke sana. Jalur ke sana ke alur-alur juga. Pak Jul dan juga Pak Marol, ini kan Pinisi betul memang wilayah maritim yang jago terkait kapal itu ada di memang wilayah Indonesia. Sulawesi ya. Ini Indonesia ya, Pinisi gitu. Tetapi kalau misalkan ada pertanyaan, apakah memungkinkan
kan orang Kalsel ini juga ada ya, memang pencipta kapal-kapal walaupun jenisnya masih kecil ya, Pak Kelotok. Memungkinkan nggak? Cuma kalau kita melihat bahwa yang ke pedalaman itu kan juga besar ya Pak ya gitu. Memungkinkankah apa yang dibikin oleh masyarakat Kalsel itu lalu nanti diubah, dimodifikasi seperti menjadi kapal wisata ini dalam bentuk yang berbeda, mungkin jadi kelotok besar seperti yang kita lihat di ujung sana gitu. Itu tuh memungkinkan nggak? Ya, sangat memungkinkan. Karena ke depan juga kita di samping untuk wisata-wisata di alur Barito, kita akan kembangkan lagi wisata-wisata yang arah ke dalam kota. Kan kendalanya kan selama ini kan kalau kapal pinisi kan nggak bisa kebentuk jembatan. Nanti kan kita modifikasi atau kan kita buat kapal-kapal wisata yang rendah lah, yang bisa melewati jembatan-jembatan itu. Atau modifikasi tiangnya bisa dilipat-lipat. Jadi ketika menuju jembatan turun. Itu malah menarik ya, menjadi pertunjukan sendiri ketika akan masuk jadi turun gitu ya. Baik, karena di luar negeri sudah banyak yang seperti itu juga ya. Menarik. Pak, bagaimana tadi kan ketika kita bicara dengan Asita, bicara dengan PHRI untuk bisa membantu memasarkan ini, sambutan dari mereka sendiri atau ada masukankah selama ini sudah berjalan dari PHRI dan dari Asita ini? Ya, selama ini ya mereka masukannya bagus saja, tetap aja untuk tingkatkan pelayanan aja. Tingkatkan pelayanan dan juga kepastian kapal yang sudah di booking itu sudah pasti lah. Jangan sampai ada tumpang tindih, itu ya ada administrasi yang tertib lah. Selama ini kita jaga benar tuh. Kalau sudah booking kita pastikan bisa lah gitu. Supaya tidak ada yang kecewa ya, tidak ada yang kecewa. Sekali lagi Anda yang ingin ngambil spot-spot menarik, kita nanti akan pindah lagi ke anjungan yang lebih besar di sebelah sana. Tapi ini anjungan Pucuk ini menjadi fenomena ketika Anda ingin mengambil spot Titanic mau berdiri. Dan kita ingat jadi sekarang ini lagi ramai sekali fenomena farming aura gitu loh ya. Nah itu mungkin bisa bikin gerakan-gerakan farming aura di sini. Pak mau bikin Pak, begini Pak. Oke, baik. Kita masih akan berbincang masih dengan direksi dari PT Ambaper sesaat lagi. Bisa kita berpindah kembali di anjungan sisi sebelahnya, di mana ini jauh lebih luas, lebih estetik. Kita bisa santai-santai, apalagi kalau sore ya, pakai bean bag ini menyaksikan sunset. Dan tadi di bawah Anda sudah saksikan juga ada anjungan yang lebih luas. Mungkin kalau ketika kita menyaksikan sunset di sore hari, lalu masuk ke waktu sholat maghrib, itu bisa dipakai jamaah ya Pak ya di bawah. Lalu di bawah juga ada ruang meeting tertutup seandainya Anda mungkin menginginkan sesuatu yang lebih private. Tapi biasanya kalau rame-rame wisata pengennya akan ngejar yang di ruang terbuka ini yang di bawah ya. Baik, kita tadi sudah keliling, sudah hati ikut gembira karena apa yang diprogramkan oleh PT Ambaper, bagaimana berkontribusi kepada Banua lewat tadi mensukseskan jalur Geopark Meratus di sisi sungai Barito itu dengan menghadirkan kapal pinisi. Dan tampaknya antusias masyarakat setelah berjalan hampir 5-6 bulan ini antusiasmenya bagus, tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga sudah ada nasional dan juga mancanegara. Dan kita berharap bahwa ini menjadi hal yang luar biasa lagi. Kita bisa dihadirkan kembali mungkin pinisi bentuk lain. Tadi Pak Jul juga akan mengatakan mungkin akan dipikirkan untuk apakah pinisi yang bisa naik turunkan layarnya atau mungkin juga yang kapal khas Kalimantan Selatan yang lebih dimodifikasi terkait kapal wisata. Kita bisa dadah-dadah ya. Nah, jadi sambil jalan itu kita bisa melihat itu anak-anak senang loh menyaksikannya itu ya. Baik. Oke, dan ini program menarik. Ada rencana program dari PT Ambaper, nanti akan cari mitra sponsornya untuk memberikan layanan gratis kepada anak-anak atau pelajar agar bisa menikmati wisata kapal pinisi ya, sambil juga mungkin ada hal-hal yang seperti edukasi maritim. Baik, itu tadi kita sudah review soal kapal pinisi. Kita ingin ngintip
Ini sudah masuk semester 2, Pak. Oh iya. Ambabers masuk semester 2. Dan sekarang kita sudah berganti kepala daerah, sudah dilantik sejak Februari juga ya. Apa kabar dengan Ambabers di semester 1 menuju semester 2 ini? Pak, siapa? Pak Marolo mungkin ya. Silakan, Pak. Baik, makasih Bu Diana. Jadi Ambabers di tahun 2025 ini untuk pelayanan operasional kita berjalan dengan baik. Pelayanan kita secara core bisnis kita adalah pelayanan di alur. Itu semua sudah kita laksanakan untuk minimum kedalaman 5 meter dan dengan lebar alur 100 meter. Jadi traffic memang saat ini di semester 1 memang secara global kita tahu seperti apa kondisi ekspor batubara yang saat ini di mana India dan Cina itu kelihatannya mengurangi volume import batubara. Tapi kita berharap di semester 2 ini ada perubahan. Memang trennya seperti itu sekarang ya. Mulai dari bulan-bulan 3-4 bulan terakhir ini memang traffic batubara agak turun, tapi ke depan kita yakin ini ada perubahan karena secara volume kita bisa memberikan volume yang lebih besar dari negara-negara yang memberikan batubara. Memang batubara yang diminati sekarang batubara kalori tinggi. Jadi Ambabers tetap memberikan pelayanan, memberikan jaminan bahwa pelayanan kita tetap 24 jam untuk alur Barito dengan traffic yang ada kita memberikan kepastian layanan untuk di alurnya. Baik, artinya fluktuatif mancanegara global itu sangat berpengaruh juga ya terhadap apa. Tapi tadi sekali lagi tetap demand-nya ada, hanya proses politiknya aja mungkin. Mungkin kondisi kemarin perang Gaza Israel. Ya, itu masih berpengaruh karena Indonesia punya positioning tersendiri ya. Betul. Baik, Pak, kalau kita bicara tadi soal alur, ini kita bicara cuaca. Ini kan cuaca ini sepanjang tahun kita hujan. Artinya mungkin pendangkalan juga. Saya tidak paham apakah dengan panjangnya curah hujan yang sampai saat ini masih terus berlanjut, kemaraunya boleh kata sempit, lalu dengan endapan itu apakah yang harus dikeruk dan di ini kan apa beririsan atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk perawatan alur dengan tingkat sedimentasi yang tinggi di Sungai Barito, terutama di hilirnya di muara, kita tetap melakukan perawatan. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini kan musimnya sebenarnya harusnya kemarau ya, tapi kelihatannya ini kemaraunya basah ya, kemarau yang basah. Kemarau yang hujan terus begitu jadi, ya. Kita sudah lihat harusnya dari mulai bulan April itu kan sudah kemarau, tapi ini tetap setiap 2-3 hari itu pasti ada hujan. Tapi endapan ataupun sedimentasi dari hulu tetap ada, itu tetap kita lakukan perawatan alur. Kita tetap setiap hari ada maintenance tetap dilakukan. Maintenance alurnya ya. Baik, pimpinan baru, kebijakan baru. Walaupun sebetulnya gubernur saat ini tidak bisa dikatakan baru karena juga sebetulnya masih menjabat juga di yang sebelumnya hanya berganti posisi. Tentunya pastinya ada penekanan-penekanan yang berbeda. Adakah misalkan target-target yang diberikan untuk Ambabers yang berbeda, Pak Jul, untuk yang sekarang misalkan profitnya harus naik sekian dan lain sebagainya di era yang baru ini seperti apa? Ya, penekanannya dari gubernur juga yang penting itu keselamatan alur pelayaran. Jadi tadi seperti dikatakan Pak Marlo tadi, kita tetap menjaga kondisi alur ini dengan kedalaman minus 5 LWS itu, di minus 5 dengan lebar yang kita jaga itu selama ini 100 meter. Nanti ke depan akan kita kembangkan lagi, jadi karena kita kembangkan lebar alur akan kita kembangkan menjadi 150, jadi 150. Dalam dari minus 5 akan kita dalami lagi dan menjadi minus 7. Ini untuk menambah atau menjamin keselamatan pelayaran lebih bagus lagi ke depannya. Baik. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh gubernur bahwa beliau akan di awal ketika pelantikan akan mengevaluasi kan BUMD yang mungkin atau anak-anak perusahaan yang kurang berkontribusi atau bahkan merugi akan ditutup, dan kan Ambabers sih salah satu yang sehat yang memberikan kontribusi positif gitu ya Pak. Nah, adakah yang dilakukan oleh Bapak dan tim untuk tadi selain tadi mengeruk dan lain sebagainya, inovasi apalagi ini kapal pinisi salah satu inovasi. Kedepannya inovasi apa yang ingin diberikan lagi
agar tadi yang sudah sehat ini tambah sehat gitu Pak. Kita ke depan juga akan menyediakan lagi istilahnya tempat-tempat penginapan untuk anak kapal. Nantinya kita anak kapal kita siapkan lagi. Dan juga akan mengadakan nanti sewa menyewa tongkang juga untuk mendapat peningkatan pendapatan di Ambapes lah. Jadi semakin besar pendapatan Ambapes, semakin besar juga dividen dan semakin besar juga kontribusi kita kepada pemegang saham. Terutama kepada provinsi itu 60%, kepada Pelindo itu 40%. Jadi semakin besar dividennya, semakin besar kontribusi kita. Gitu. Kalau dari Pelindo Pak Marolo, melihat Ambapes ini seperti apa Pak? Kan ini mitranya begitu ya, gitu Pak. Melihatnya seperti apa Pak? Loh, kalau Ambapes ini kan Pelindo itu adalah bagian dari Ambapes. Ya. Jadi kalau dari Pelindo kita ini luar biasa ya dengan adanya Ambapes ini. Pelindo itu terutama untuk di Banjarmasin itu sangat-sangat luar biasa kontribusinya. Tidak ada kontribusi langsung selain dari dividen, tapi kita sudah lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Banjarmasin dan Kalsel. Dulu sebelum ada alur Ambapes dan setelah ada Ambapes luar biasa. Throughput kontainer, throughput kargo, throughputnya penumpang di Trisakti itu semuanya bertumbuh Bu. Dari dulunya yang kapal-kapal kontainer yang kecil hanya bawa 200 box kontainer, sekarang sudah bisa bawa yang 600 box kontainer. Itu 3 kali lipat besarnya. Jadi kita memandang Ambapes ini adalah salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi sangat baik untuk Kalimantan Selatan dan juga untuk Pelindo Bu. Baik. Bicara era digital, bicara perubahan teknologi dan lain sebagainya, kira-kira apa yang baru nih yang akan disupport oleh Pelindo untuk jalannya Ambapes? Tadi kan Bapak kan sudah punya banyak cerita, banyak mimpi yang untuk ada, dan juga banyak plan untuk memajukan Ambapes. Adakah sesuatu yang baru terkait teknologi atau hal-hal lain dari Pelindo yang mensupport Ambapes? Ya, kalau di Ambapes sendiri sebenarnya sistem atau layanannya sudah digital Bu. Kita sudah punya sistem seperti PPA, permohonan penggunaan alur itu udah by sistem. Jadi pengguna jasa nggak usah harus datang ke kantor, dia lewat komputer, lewat sistem online PPA kita, permohonan penggunaan alur. Dan ini sistem ini jadi nggak pakai calo-calo gitu ya Pak ya? Langsung nggak perlu face to face, lewat aplikasi, lewat sistem aja. Nanti ini aplikasi kita ini akan diintegrasikan juga nanti dengan Inaport.net, dengan aplikasinya yang punya Kementerian Perhubungan lewat KSOP Banjarmasin. Jadi nanti dia integrasi, jadi KSOP juga bisa memantau kita juga bisa setiap saat kalau misalnya ada pengguna jasa yang biasa Bu, ada yang agak-agak bandel kan, gitu. Ya kita pengen nego-nego gitu. Nanti bisa langsung berhubungan. Ada sistem juga ya tapi. KSOP dengan siapa bandar langsung Bu. Ini menarik sekali, tapi waktu kita terbatas. Yang jelas kita bergembira bahwa sebagai salah satu perusahaan yang menjadi andalan Banua dan juga sangat menguasai alur Barito ini, membantu jalan dan lancarnya arus lalu lintas di sini, karena kalau tidak dikeruk, tidak di maintenance, itu kalau di sini mogok, di sana mogok lagi ya Pak. Harga naik semua Bu. Naik semua, dan komoditas ini tidak melulu hanya untuk kota Banjarmasin, ini seluruh Kalsel, bahkan juga sampai ke wilayah sebelah begitu ya. Kita nanti akan cari waktu lagi, update terus pokoknya bagaimana perkembangan dari Ambapes, termasuk juga tadi rencana-rencana pengembangan pinisi. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ini menjadi penjelasan yang lebih clear, lebih representatif, lebih luas, lebih jelas dari para direksi dari PT Ambapes. Terakhir Pak, 1 menit yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan, Pak Marolo dan Pak Jo. Pak Marolo dulu, nanti di close oleh Pak Jo. Silakan Pak Marolo. Baik, untuk kawan-kawan Banua, silakan coba untuk kapal pinisi lewat aplikasi Axel, bisa nikmati bagaimana mau yang paket pagi, paket sore atau paket malam. Semuanya sudah tersedia. Kalau sudah masuk di aplikasi dan bisa menghubungi kontak person kita, silakan dinikmatin pinisi dan fasilitas yang ada di atas kapal. Enjoy pinisi. Pak, silakan Pak Jo. Ya, kepada masyarakat Banua Kalimantan Selatan khususnya, dan juga warga Indonesia dan juga dari mancanegara juga ya, sudah ada yang datang, sudah ada yang menikmati kapal pinisi kita.
Mari terus kita berikan layanan yang lebih baik lagi, dan juga semua penumpang Finicity sudah kita sudah bekerjasama Bu dengan jasa harja. Jasa sudah. Jadi sudah ada asuransinya, sudah kita asuransikan semua penumpang keselamatan. Baik. Terus kita tingkatkan, dan juga bulan depan juga kita akan sudah datangkan lagi satu kapal patroli namanya Galuh Barito. Ada kapal Galuh Barito ini akan mendampingi juga kapal pinisi dan juga untuk survei kegiatan alur di Ambapes untuk menjaga kedalaman alur juga. Nanti ada kapal patroli kita datang. Baik, saya tadi sambil buka-buka Instagramnya ada Borneo River Cruise ya, jadi bisa dicek juga di situ kemana aplikasinya. Tadi Pak Maruf juga bilang bahwa di aplikasi Axel, artinya bisa langsung transfer, nggak harus datang ke ke sini itu kalau sudah mau jalan aja gitu ya, kalau mau jalan aja. Jadi untuk booking dan lain sebagainya tidak harus mendatangi kapalnya, tetapi lakukan via aplikasinya. Nanti bisa cek di sosial medianya, ada Borneo River Cruise, Barito River Cruise ini ya, Barito River Cruise. Borneo Barito itu terimbit ya. Jadi Barito River Cruise, nanti silakan dicek. Di situ ada link aplikasinya. Anda bisa mau pesan berapa, tadi Pak Jul juga sudah menjelaskan. Minimum itu 10 orang. Dengan 10 orang mungkin harganya juga harga pakai 10 orang. Walaupun angkanya mungkin jadi lebih besar, tetapi sudah dengan layanan yang sama. Kita sukseskan apa yang menjadi kontribusi dari perusahaan daerah untuk Banua kita, dan tentunya kita berharap Banua kita semakin maju, semakin terdepan, dan juga semakin meningkat inovasinya. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa di Bincang Bisnis berikutnya.